Halo semuanya, perkenalkan pertama-tama nama saya Farel Malik Pirade eh, dengan NIM 1030124000068 dari kelas IF 4806, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas sub CL4 kalkulus lanjut. Untuk link videonya nanti akan saya sertakan setelah pembuatan video selesai. Langsung lanjut ke nomor 1. Diberikan fungsi skalar fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x y kuadrat dan titik P sama dengan 1,2. Untuk soal yang A, hitung vektor gradien nabla f x, y dari fungsi f. Oke, kita langsung mengerjakan saja. Untuk yang A, terus untuk yang A. Oke, yang A. Kita cari, untuk mencari vektor gradien. Hitung vektor gradien dari nabla fx, y dari fungsi f. Nah, berarti kan nabla f x, y. Nah, ini kan sama dengan kalau rumus umumnya itu kan sama dengan sebenarnya merupakan turunan pertamanya, atau do f per do x, do f per do y. Nah, kan kita dapat tadi f x, y nya itu adalah berapa? X kuadrat dikurangi 3y kuadrat, kan ya? Ya. Jadi setelah itu kita kerjain yang x-nya dulu, berarti do f per do x sama dengan 2x, karena turunan pertamanya adalah 2x. Kemudian lanjut do f, kita lanjut ke yang y, per do y sama dengan turunan pertamanya adalah min 6y. 6y. Berarti nabla f x, y nya sama dengan 2 x, min 6y. Atau kalau mau bisa juga dibikin format seperti ini, 2xi dikurangi 6yc, sama saja. Jadi ini adalah hasilnya. Kita lanjut ke yang B. Yang B, tentukan nilai gradien nabla f di titik P. Nah, nilai gradien nabla f di titik P, berarti kita tinggal memasukkan nilai dari titik P ini ke nabla yang tadi ya. Nih. Yang B, berarti nabla f tadi berapa titik P nya? 1,2 sama dengan, berarti 2 kali 1 di koma min 6 dikali
sama dengan 2, min 12. Itu sama dengan juga 2i kurang 12j. Oke, itu yang B. Kita lanjut langsung ke yang C. Hitunglah turunan berarah DU FP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A adalah 3,4. Berarti ini kita harus cari dulu, normalisasikan dari yang A. Terus diketahuinya dulu. A-nya kita ketahui 3,4. 3,4. Nah, berarti kalau mau kita normalisasi jadi vektor satuan, harus cari panjangnya dulu, norm A. Itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sama dengan, berarti kan 9 ditambah 16, 25. Akar 25 berarti sama dengan 5. Berarti DUFP berarti U. Berarti U sama dengan A per norm A. Sama dengan 3,4 per 5. Berarti sama dengan 3 per 5 4 per 5. Nah, itu adalah untuk U-nya. Nah, tapi yang ditanya adalah apa? DUFP. Nah, kan yang tanya adalah DUFP. Itu berarti sama dengan nabla FP dikalikan dengan U. U-nya itu tadi mana ini? Vektor U adalah vektor yang setara dengan vektor A. Nah, berarti sama dengan 2, ini bukan dikali ya, ini dot product ya. Dot product 2,12 min 12 di dot product dengan berapa ini? 3 per 5, 4 per 5. Nah, hasilnya sama dengan 2 dikali 3 per 5 sama dengan 6 per 5. Ditambah dengan min 12 kali 4 per 5 sama dengan min 48 per 5. Oh, berarti ini dihapus saja karena dia negatif. Nah, berarti langsung aja di sini min 48 per 5 sama-sama ya, sama dengan min 42 per 5. Nah, kita udah dapat hasilnya itu adalah min 42 per 5. Lanjut ke yang D. Pada arah mana turunan berarah dari F dan titik dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Oke, yang D ya. Berarti kalau untuk arahnya itu sama dengan yang tadi dia, nabla FP per normnya ya, nabla FP sama dengan berapa tadi? 2,2 min 12. 2, min 12 per akar
2 kuadrat ditambah min 12 kuadrat sama dengan 2, min 12 per 4, berarti 2 kuadrat 4 ditambahkan min 12 kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 144 akar 144 berarti akar 144 144 masih disederhanakan gak ya? Di 37 harusnya ya, 37 4 37 kalian ini kan 144 tambah 4 harus 148 harusnya ini 4 tapi 148 37 kali 4 iya, karena dia 37 kali 4 4-nya keluar jadi akhirnya 2 akar 37 2 akar 37 ini terusnya 2, min 12. Kita lanjut di halaman selanjutnya sama dengan 2 per 2 akar 37 min 12 per 2 akar 37 sama dengan 1 per akar 37 min 6 per akar 37. Oke, berarti nilai maksimumnya ini untuk arahnya ya, berarti ini untuk arahnya, berarti untuk nilai maksnya berarti normnya yang tadi ya, nabla FP sama dengan akar 148 sama dengan 2 akar 37. Oke, jadi itu untuk jawaban yang D. Pada arah mana turunan berat dari F di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya. Kita lanjut ke yang E. Yang E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah DV FP sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah, ini kan kita ketahui berarti ini yang E. Yang D sudah tandai belum? DV FP sama dengan 0. Nah, ini kan sama aja dengan nabla FP dikalikan dengan di dot produk dengan vektor V. Hasilnya adalah 0. Nah, jadi tinggal kita mencari yang V ini. Kita akan cari vektor V dengan syaratnya yang pertama tuh dot produknya sama dengan 0. Dot produknya sama dengan 0. Dan yang kedua itu panjang vektornya 1.
Nah, kita akan cek secara persyaratnya ini. Syarat satu. Syarat satu berarti kan 2, min 12 di dot produk dengan anggap karena V kita misal bilang V1, V2 sama dengan 0. Nah, berarti kan 2V1 ditambah dikurang langsung aja ya. Karena dia negatif di sini. Dikurang 12 V2 sama dengan 0. Dari sini kan bisa diambil 2V1 sama dengan 12V2. Lanjut halaman baru. Nah, dari 2V1 sama 12V2 kan sama aja, dibilang V1 sama dengan 6V2. Nah, ini kita simpan dulu, baru kita lanjut ke syarat 2. Kita sudah dapat bahwa kalau V1 itu sama dengan 6 dikalinya dengan V2. Vektor syarat 2 tadi apa? Vektor satuannya sama dengan 1. Nah, berarti normnya norm V sama dengan 1. Nah, berarti akar daripada V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau kita menguadratkan kedua ruas, bisa kita dapat kayak begini. V1 kuadrat ditambahin V2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Tapi kalau 1 kuadrat kan tetap 1. Tetap saya tulis 1 aja. Nah, dari sini kan kita udah tahu tadi V1 ini sama dengan 6V2. Sini kita substitusi. 6V2 kuadrat plus V2 kuadrat sama dengan 1. Sini kita pindah ke atas. Nah, berarti 6V2 kuadrat berarti dia 36 V2 kuadrat tambah V2 kuadrat dengan 1. Berarti 37 V2 kuadrat sama dengan 1. Berarti V2 kuadrat sama dengan 1 per 37. Kalau V2 aja, berarti sama dengan akar 1 per akar 1 per 37. Tapi kalau akar 1 kan tetap 1 kan ya. Berarti bisa aja langsung hasilnya ke 1 per akar 37. Karena akar 1 akan tetap 1. Nah, jadi kita udah dapat V2-nya itu 1 per akar 37. Tapi jangan lupa dari sini ada plus dan minusnya. Karena hasilnya bisa tetap sama ya. Baru kita lanjut ke ya V1-nya tadi. V1-nya dibilang apa? V1-nya kan sama dengan 6V2. Berarti V1-nya itu bisa plus minus 6 per akar 37. Nah, di sini kemudian arahnya. Kita masuk ke arahnya. Berarti arahnya ada 2. Yang pertama itu yang negatif atau yang positif dulu sama saja. 6 per akar 37, 1 per akar 37. Dan yang kedua itu min 6 per akar 37, min 1 per akar
37. Oke, jadi ini adalah arahnya. Makna geometrisnya apa? Makna geometrisnya saya jelaskan di sini aja di video. Itu kan berarti dia tegak lurus kan ya. Vektor gradiennya yang si nabla FP itu dia tegak lurus dengan vektor arah si V-nya. Nah, vektor gradien ini kan selalu menunjuk ke perubahan terbesar dan itu selalu tegak lurus dengan kurva ketinggiannya. Akibatnya apa? Si vektor V yang tegak lurus dengan si gradien pasti akan menyinggung. Kalau menyinggungnya berarti secara tanggen atau iya tangan, secara tangan berarti eh, agak lurus begini seperti grafik tangan pada umumnya dengan kurva secara tangan kurva ketinggiannya. Oke, jadi kira-kira itu untuk yang nomor satu. Kita lanjut ke nomor 2. Wah, diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus y kuadrat. Hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Nah, kalau ini berarti yang A diminta turunan parsial pertama, berarti fx. Fx-nya berapa? X pangkat 3 min 3x. X pangkat 3 min 3x, ini beda. Dan ini untuk yang Y. Berarti turunan pertamanya apa? 3x dikurangi 3. Dan FY-nya sama dengan berapa tadi? Y kuadrat berarti 2Y. Oke, selesai yang A. Lanjut yang B. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx, y. Titik stasioner, kalau titik stasioner kan apa? Berarti nabla f x, y itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini itu terbagi jadi fx fx-nya itu fx x, y sama dengan 0 dan fy xy sama dengan 0 juga. Kita yang pertama dulu fx. Kita kerjakan yang pertama fx xy sama dengan 0. Berarti tadi apa? 3x min 3 sama dengan 0. Ini angka 3 berarti ada kuadratnya. Berarti harusnya sini 3x kuadrat ya. 3x kuadrat. Nah, di sini 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat sama dengan 3. Ini agak buram. Nah, ini harusnya 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat sama dengan 3. X kuadrat sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1. Nah, plus minus 1. Kita lanjut ke yang FY XY sama dengan 0. Nah, berarti kan 2Y sama dengan 0. Nah, berarti kan sama aja dengan Y sama dengan 0. Karena 0 dibagikan 2 tetap juga 0. Nah, berarti ada apa aja titik stasionernya? Atau biasa disebut dengan titik kritis. Tapi sini dibilangnya titik stasioner. Titik stasioner. Ini ada apa aja? Berarti ada 1,0 dan ada min 1,0.
Oke, kita dapat untuk yang B. Kita lanjut ke yang C. Hitung turunan parsial kedua fxx, fyy, dan juga fxy. Oke, lanjut yang C. Berarti kita cari fxx dulu. Nah, berarti turunan yang selanjutnya tadi 3x kuadrat min 3 kalau diturunkan berarti jadi 6x. 6x. Nah, fy-nya dari 2y berarti menjadi 2. Baru apa diminta? F apa tadi? fxy. fxy. fxy-nya berarti sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke yang D. Ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Oke. Uh, Kalau ini biasa dibuatkan daripada sebuah tabel supaya lebih gampang ya. Ini ada tabel titiknya. Baru ada tabel fxx-nya. Baru ada tabel fyy-nya. Lalu ada tabel fxy. Kemudian ada tabel D. Dan sebenarnya ada tabel kesimpulan, tapi kesimpulannya akan saya taruh di akhir aja soalnya tidak muat kalau di sini. Oke, titik yang pertama 1,0. fxx-nya berapa tadi? 6. 6x. Nah, 6x kan ya. 6x berarti 6 dikalikan 1. Berarti 6. fyy-nya 2, tetap 2, berarti 2. Mau di kedua titik pun tetap 2 dia. Sedangkan fxy-nya tetap 0. Nah, kesimpulannya ini kalau oh ya, D-nya berarti kalau D itu kan rumusnya itu sama dengan fxx turunan keduanya dikalikan dengan fyy dikurangi fxy kuadrat. Nah, berarti 6 dikali 2 dikurangin 0 sama dengan 12. Nah, baru titik yang kedua min 1,0. fxx-nya berarti 6 dikali min 1 min 6. fyy-nya tetap 2, xy-nya juga tetap 0. Berarti ini dia min 12. Kesimpulan. Yang pertama, di titik 1,0, kalau kita ingat-ingat daripada sifat-sifatnya itu, kan yang berpengaruh adalah 2, nilai D dan nilai turunan kedua daripada fx-nya, fxx. Nah, kalau di titik yang pertama yang 1,0, D-nya tadi kan berapa? 12, lebih daripada 0. Dan fxx-nya itu adalah 6 dan dia itu berarti lebih daripada 0. Nah, kalau keduanya lebih daripada 0 ini, makanya namanya adalah kesimpulannya minimal atau minimum lokal. Di mana? Nah, ini kita berarti harus tes di soalnya. Kita masukkan 1,0. 1,0 berarti 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 ditambahin 0 kuadrat sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 3
sama dengan min 2. Berarti dia minimum lokal di min 2. Nah, sini saya tulis lagi cakarannya ya. 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 ditambahin 0 kuadrat. Sama dengan min 2. Yang ini saya hapus. Kurang rapi jadinya. Kita lanjut di yang titik kedua. Titik min 1,0. Kita lihat nilai D-nya berapa. Min 12 berarti kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 dia itu langsung merupakan titik planar. Oke, dapat deh untuk jawaban yang D. Kita langsung lanjut ke yang E. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Kalau kita lihat dari persamaannya ini kan dia polinomial. Nah, berarti dia tetap minimum lokal. Sebentar, coba saya tulis. Ini semoga boleh menggunakan teks ya, soalnya agak panjang kalau yang. Nah, berarti dia tetap yang E. Tetap minimum lokal. Kenapa dia tetap minimum lokal? Karena fungsinya itu fungsi tidak memiliki batas bawah. Kan dia kalau batas-batasnya kalau dari polinomial itu minta hingga sampai tak hingga kan ya. Memiliki batas bawah. Jadi fungsi bisa mencapai nilai yang lebih negatif lagi kalau misal di titik lain. Nah, jika X kita misal dalam satu kasus kita tarik semakin negatif, pasti bakal ada yang lebih negatif lagi. Kan? Jadi, oke. Jadi itu untuk jawaban yang E. Jadi begitulah pengerjaan dari tugas subcel O4 kalkulus lanjut dari saya Farel Malik Tirade. Sekian dan terima kasih sudah menonton.